Amerika gitu. Jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan teknis yang lagi sementara dicoba untuk diperbaiki, tapi itu tidak menjadi hambatan untuk kita semua bisa melangsungkan Zoom ini gitu ya, teman-teman. Sekali lagi selamat datang para sobat muda, kakak-kakak, teman-teman semua di Zoom kali ini sesuai dengan topik besar yang rencana kita mau diskusikan mengenai learning from our local heroes. Jadi ini diskusi, bisa dibilang diskusi sekaligus launching launching buku dari Poros Muda untuk Aksi Bersama. Jadi pada prinsipnya buku Learning from Our Local Heroes atau belajar dari pahlawan lokal ini adalah hasil dari festival menulis yang secara sederhana, konsepnya sangat sederhana, dibuat oleh Pemanara bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada bulan November 2023. Jadi merespon Hari Pahlawan Nasional secara sederhana, Ibu Founder dalam hal ini Ibu Michelin Salata bersama saya dan beberapa tim dari Pemanara mendiskusikan ide sederhana untuk kemudian melihat bahwa misalnya banyak sekali pahlawan lokal kita ya, para local heroes atau local champions yang selama ini berbuat gitu, berjuang di grassroots, di aras atau di akar rumput dengan bidang atau profesinya masing-masing. Nah, kita melihat ini satu bentuk hal yang unik, yang luar biasa atau bisa dibilang apa namanya jejak kepahlawanan mereka dan karya perjuangan mereka ini adalah hal-hal yang luar biasa yang patut untuk kemudian kita telusuri gitu ya, patut untuk kemudian kita jejaki lebih jauh, kita telusuri dan kita perlu dokumentasikan itu gitu melalui tulisan. Dan berangkat dari festival menulis yang sederhana itu, kemudian kami menseleksi tulisan yang masuk gitu ya, dan pada akhirnya memilih sejumlah kurang lebih ada 26 penulis dan 24 local heroes yang diangkat dalam tulisan dan kemudian dibukukan. Jadi kurang lebih buku ini memuat ada sekitar 24 local heroes. Nah, local heroes ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia gitu ya, dengan bidang perjuangannya masing-masing gitu ya, latar belakang suku, latar belakang agama yang berbeda-beda gitu. Nah, local heroes ini diangkat oleh 26 penulis, ada juga yang menulis lebih dari satu penulis gitu ya, ada yang menulis local heroes satu, local heroes lebih dari satu penulis bersama timnya dengan mendokumentasikan berbagai hal dari local heroes itu sendiri. Nah, kemudian buku ini sudah cukup lama terbit sekitaran 3 minggu yang lalu gitu ya. Kami mencoba untuk kemudian mencari waktu yang tepat atau momentum yang tepat untuk melaunching buku ini sekaligus mendiskusikan. Jadi launching dan diskusi buku ini kita mengambil secara sengaja ya, kita mengambil secara sengaja 3 penulis dengan 3 local heroes dari sisi apa namanya, dari sisi profesi atau bidang dan juga waktu gitu ya, ruang waktu. Jadi ada seorang local heroes yang berada di posisi wilayah Indonesia Barat, ada yang berada di posisi Indonesia Tengah dan juga di Indonesia Timur gitu ya, dengan penulisnya masing-masing seperti itu. Sebentar ya, saya izin teman-teman, ada telepon dari Om Sem. Iya, sekedar informasi Om Sem lagi sementara berupaya berjuang untuk bergabung dengan kita ya. Salah satu narasumber yang adalah penulis juga. Ya, jadi kita sengaja
memilih 3 local heroes itu untuk mendiskusikan dalam kesempatan Zoom kali ini. Nah, tiga local heroes itu adalah yang pertama dari Halmahera Utara yang namanya Yesaya Raguna Banari, gitu ya. Pak Yesaya Banari ini ditulis oleh Ibu Founder sendiri, Ibu Founder Pomanara, Bu Michelin Salata. Lalu local heroes yang kedua itu ada sosok Agus Salim, gitu ya, dari Desa Bunte, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang ditulis oleh Bapak atau Bung Glory Prayoga. Sementara local heroes yang ketiga itu adalah Pendeta Basuki Prabowinoto, beliau ini dari Jawa Tengah, gitu ya, yang berjuang secara dalam bidang agama dan politik, gitu ya, dalam bidang agama dan politik dalam konteks pergerakan revolusi nasional, gitu ya, pada tahun 45 sampai sekitaran 50, gitu ya, dalam konteks bagaimana memperjuangkan dekolonisasi gereja dari Belanda, ya, dari ekspansi Belanda pada waktu itu. Nah, hanya sayang Om Sem ini masih sementara berjuang dengan kita bersama, bergabung dengan Zoom kita malam hari ini, gitu. Jadi saya kira local heroes yang kita tulis ini itu berangkat dari ide sederhana tadi, ya, untuk menyambut Hari Pahlawan Nasional. Kita mencoba mengangkat dari perspektif yang berbeda dari tataran lokal, gitu ya, bahwa lokalitas atau lokal yang kita maknai itu bukan hanya sekedar sesuatu yang disematkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan klasik atau dengan sesuatu yang berkaitan dengan adat budaya, gitu ya, atau sesuatu yang berkaitan dengan identitas-identitas lokal saja, tapi lokalitas yang kita maknai sebenarnya adalah bentuk perjuangan, ya, bentuk perjuangan dari identitas seorang tokoh, ya, bagaimana seorang tokoh bisa mengorganisir atau melokalisir identitas kelompoknya, gitu ya, untuk kemudian dijadikan sebagai basis juangnya, gitu ya, basis perjuangan dia, basis pergerakan dia untuk memperjuangkan satu visi perubahan. Jadi kira-kira berangkat dari ide dan perspektif itu kemudian lahirlah buku ini, gitu. Oke, tanpa berlama-lama saya kira kita akan mulai saja sembari kita menunggu salah satu narasumber kita, Om Zem Lucy. Saya akan berikan kesempatan yang pertama kepada Ibu Founder Pomanara, Ibu Ketua sekaligus salah satu penulis dari chapter buku ini, Bu Michelin Salata. Saya kira untuk perkenalan diri nanti akan diperkenalkan, ya, secara singkat oleh narasumber sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Kak Roberto. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal. Selamat berjumpa di kegiatan peluncuran buku dan diskusi buku Belajar Pahlawan Lokal. Nama saya Michelin Salata. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Cukup banyak yang mendaftar, cuman mungkin karena kita mengadakannya di malam hari sehingga ada beberapa kendala yang memang kami terima informasinya sejak tadi dan kami berusaha untuk menyelesaikan kendala itu. Dan kita bersyukur semuanya bisa bertemu di dalam kegiatan ini, dalam forum ini. Harapannya nanti kita bisa berdiskusi secara interaktif. Teman-teman juga bisa bertanya ataupun juga menyampaikan pendapat, opini seputar apa yang akan kita bicarakan bersama-sama. Nah, sebelum mungkin saya masuk ke dalam apa yang akan saya bagikan atau saya sharingkan, jadi sedikit memperkenalkan Pomanara itu adalah sebenarnya singkatan dari Poros Muda untuk Aksi Bersama. Nah, salah satu tujuan dari Pomanara ini sebenarnya ingin menciptakan suatu ruang aman di mana anak-anak muda ataupun masyarakat lintas generasi bisa mengaktualisasikan diri dalam berbagai karya. Jadi memang salah satu tagline atau visi misi kita itu adalah bagaimana sebagai manusia seutuhnya kita terus-menerus berkarya, menciptakan karya, dan karya itu bisa kita salurkan atau jadikan motivasi kepada manusia yang lain. Seperti itu. Jadi memang Pomanara memiliki visi misi untuk senantiasa menjadi satu tali yang terus bisa dirajut. Jadi baik itu tali persaudaraan, tali untuk saling berkontribusi bersama dan membahas isu-isu yang relevan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Nah, memang Pomanara fokusnya adalah kebanyakan untuk menjaring anak-anak muda, tetapi tidak terbatas kepada masyarakat lintas generasi atau generasi lainnya. Kita juga akan ke depan melihat apa yang kemudian menjadi kebutuhan Pomanara dalam
membahas isu-isu yang relevan, khususnya di dalam sosial masyarakat, dan juga membahas ketidakadilan-ketidakadilan yang kita alami di dalam keadaan kita bermasyarakat. Nah, Pemanara sendiri itu bentuknya adalah komunitas. Jadi memang kita tidak hierarkis, kita ingin menjaring sebanyak mungkin anak-anak muda di seluruh Indonesia. Awalnya kami memulainya itu dengan menjaring teman-teman yang ada di Indonesia Timur, karena kita lihat memang di Indonesia Timur ada ketimpangan-ketimpangan baik dari segi pendidikan, sosial, baik itu secara ekonomi dan juga akses untuk informasi yang dialami oleh teman-teman anak-anak muda khususnya di Indonesia bagian timur. Nah, tapi karena kemarin antusiasme teman-teman terhadap call for articles Festival Menulis Pemanara sangat besar, sehingga kami di penghujung tahun 2023 memutuskan untuk em, semakin membesarkan kerja-kerja Pemanara ini di seluruh Indonesia. Dan itu bisa dilihat berbuah baik hingga saat ini, di mana perjalanan mendokumentasikan pahlawan lokal ini tidak hanya dari region-region tertentu saja atau provinsi-provinsi tertentu saja, tetapi tersebar dari seluruh Indonesia. Nah, ini yang mungkin akan saya sedikit bagikan, bahwa perjalanan mendokumentasikan pahlawan lokal ini memiliki satu tujuan, memiliki beberapa tujuan. Yang pastinya tujuan ini adalah tujuan yang ingin kita capai bersama. Nah, beberapa yang saya catat dan kemudian kami refleksikan bersama setelah membaca hasil karya dari teman-teman yang masuk, itu bahwa ketika menerbitkan buku ini, harapannya ini tidak semata-mata diterbitkan untuk kemudian menambah catatan karya dari masing-masing penulis ataupun kepada pemanara sendiri, tetapi tujuannya itu bagaimana kita bisa menjadi bagian dari pelestarian pengetahuan tradisional dan lokal masyarakat. Saat ini kita diperhadapkan oleh banyak sekali penyeragaman-penyeragaman pendidikan, adanya kurikulum-kurikulum yang kemudian cukup bias terhadap satu sistem tertentu yang kemudian mengabaikan sistem pengetahuan tradisional yang cukup baik, dan itu bisa mengadres atau membahas isu-isu yang relevan, dan juga pengetahuan lokal masyarakat yang kemudian semakin tahun, semakin waktu berjalan, itu tergerus dan semakin hilang. Dan bahkan kita sendiri mungkin yang masing-masing dari kita yang hadir saat ini punya kelokalan masing-masing, punya identitas adat masing-masing, itu kemudian sedikit demi sedikit melupakan atau bahkan tercerabut akarnya dari identitas kita sebagai masyarakat yang punya identitas adat atau kelokalan. Sehingga ini juga yang menjadi panggilan dari diterbitkannya buku belajar dari pahlawan lokal ini. Nah, yang berikut, buku belajar dari pahlawan lokal ini ingin memberdayakan potensi anak muda untuk lebih dekat kembali ke pengetahuan yang paling dekat dengan dirinya. Nah, saya rasa teman-teman yang kemudian terlibat sebagai penulis itu secara tidak sadar ketika melakukan penggalian data, mewawancarai narasumber, itu secara natural kemudian dekat kembali dengan pengetahuan lokal itu. Bahkan mungkin terkesima mendengarkan beberapa informasi-informasi yang sebelumnya belum pernah diceritakan di rumah atau diajarkan di sekolah dari pahlawan-pahlawan lokal yang kita tuliskan ini. Sehingga itu salah satu tujuannya, bahwa kita memelihara pengetahuan tradisional itu, kita mulainya dari anak muda, dari generasi yang sangat-sangat muda, supaya ke depan itu bisa terus bisa diwariskan. Nah, kemudian yang berikut yaitu kolaborasi antar generasi yang dipupuk supaya tidak adanya gap pengetahuan. Nah, salah satu tantangan yang kita alami saat ini memang yaitu gap atau ketimpangan kesenjangan pengetahuan antara generasi yang telah lanjut, generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Kalau kita lihat memang salah satu tantangannya adalah teknologi, di mana sebenarnya teknologi itu memudahkan kita untuk akses pengetahuan, tetapi tidak kita gunakan secara bijaksana untuk mendokumentasikan pengetahuan itu. Nah, sehingga dari buku pahlawan lokal ini adalah bentuk sederhana dari memelihara pengetahuan itu. Sekarang banyak orang-orang yang membuat konten, ya kan, kalau kita lihat di Instagram membuat konten, atau di YouTube ya, awal-awalnya dulu YouTube membuat vlog, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampung atau di akar rumput misalnya, tapi secara simpel kemudian itu dibuat dalam bentuk Reels di Instagram atau TikTok dan lain-lain, supaya itu lebih mudah diakses. Nah, kita ingin kembali kepada yang cara lebih konservatif, yaitu menulis buku, bukan karena kita ingin kembali ke belakang, tetapi bagaimana meningkatkan literasi dan juga jiwa berkarya dari masing-masing penulis.
Dan kita sangat bangga bahwa ada sejumlah puluhan penulis yang didominasi oleh generasi-generasi muda di dalam buku ini. Nah, yang terakhir, kita berharap bahwa buku ini bisa menjadi sumber belajar dan mengajar dalam berbagai konteks kehidupan. Kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini, kalau tidak salah saya membaca salah satu sumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1 bulan yang lalu itu mereka menerbitkan tentang sumber-sumber belajar atau bacaan-bacaan lokal atau bacaan-bacaan yang konteksnya cukup spesifik ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Nah, salah satu tujuan kita mungkin tidak akan sebesar yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tetapi harapannya kita bisa menggunakan buku ini dalam konteks apapun, dalam konteks bercerita, dalam konteks mengajar, ataupun juga mungkin teman-teman memiliki komunitas masing-masing yang memiliki inisiatif untuk membangun keadilan sosial atau mengadres masalah kesetaraan. Buku ini juga bisa menjadi referensi dan kita bisa terus menggunakannya untuk menciptakan banyak lagi karya yang akan lahir dari akar rumput. Nah, ini adalah proses kita bersama. Jadi jika teman-teman bisa kembali lagi di tahun di tahun 2023, bulan November kita launching ya Call for Articles. Jadi Call for Articles ini kita launching sebagai bagian dari tadi sudah dijelaskan Kak Roberto, kita mau memperingati pahlawan nasional. Tapi bagaimana dengan pahlawan-pahlawan lokal yang namanya tidak terlalu sering kita dengar, tapi kontribusinya sangat besar di dalam komunitas, kampung, desa, atau mungkin di tempat di mana kita berasal, atau tempat di mana kita tinggal. Nah, kalau teman-teman ingat, ini adalah proses kita bersama, Call for Articles yang kemudian kita mengangkat tema Learning from Our Local Heroes, belajar dari pahlawan lokal yang kemudian kita jadikan judul buku dengan tema yang sama. Nah, saya ingin mengapresiasi para 26 orang penulis. Jadi ada 26 penulis yang berkontribusi di dalam buku ini, yang kemudian melahirkan tulisan tentang 24 pahlawan lokal. Jadi kalau di tahun 2023 hingga 2024, kita sudah berhasil mendokumentasikan 24 pahlawan lokal, pasti ke depannya kita bisa menciptakan lebih banyak lagi. Nah, beberapa tema-tema yang telah kami sama-sama coba lihat di dalam buku ini, yang berhasil dituliskan oleh teman-teman, ada beberapa tema, yaitu tema budaya, pendidikan, politik lokal, pemberdayaan masyarakat dan sosial, serta pertanian dan pangan lokal, dan salah satunya juga tidak ketinggalan yaitu advokasi. Jadi kalau teman-teman membaca nanti buku ini, banyak sekali tema-tema yang cukup berbeda dari satu dengan yang lainnya, karena pasti tokoh-tokoh ini berasal dari background, latar belakang yang berbeda. Ada yang memang menggeluti isu-isu yang paling mengakar di akar rumput, misalnya tentang advokasi masyarakat adat, keadilan sosial untuk mendapatkan kembali hak-hak ulayat. Ada juga yang membahas tentang perjuangan masyarakat lokal untuk meraih kursi di tingkat politik nasional. Kemudian ada yang membahas tentang bagaimana sebuah komunitas melahirkan eh, banyaknya anak-anak muda yang bisa berkarya, ada juga yang dalam konteks religi atau agama, di dalam mengembangkan pendidikan, di dalam mengembangkan sistem-sistem yang mereka bentuk sendiri dan itu dirasa relevan buat mereka. Nah, buku ini berjumlah 293 halaman, cukup tebal karena memang tulisan-tulisan teman-teman ini sangat komprehensif dan cukup padat, dan harapannya teman-teman yang hadir di dalam pertemuan hari ini bisa membacanya. Dan itu akan dijelaskan nanti oleh Kak Roberto selanjutnya untuk bagaimana teman-teman bisa mengakses buku ini, baik itu secara online dalam bentuk e-book ataupun secara offline dalam bentuk fisik yang kemudian proses pre-ordernya sudah kami lakukan sejak bulan Mei. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan buku ini, silakan menghubungi kami atau mengirimkan pesan pada Instagram Pomanara ataupun Facebook Pomanara. Kami akan mencoba untuk melihat kembali stok buku. Kebetulan masih ada beberapa stok buku yang bisa kami jual kepada teman-teman dan juga dalam bentuk e-book itu bisa diakses. Nah, jadi saya akan menceritakan sedikit proses saya di dalam menulis buku ini. Jadi kebetulan di dalam bentuk buku ini adalah tulisan pertama saya. Jadi memang dalam menuliskan proses
proses menulis buku ini itu cukup cukup lama karena dilakukan secara bertahap, harus mewawancarai langsung juga eh, narasumbernya atau tokoh yang dinobatkan sebagai pahlawan lokal. Jadi saya akan memperkenalkan siapa yang saya tulis, yaitu Pak Jesaya Banari. Biasanya kami sapa secara akrab itu Pak Ayah atau Om Ayah, karena beliau cukup dekat dengan anak-anak muda sehingga rasanya tidak ada gap usia begitu. Nah, judul tulisan di dalam book chapter belajar dari pahlawan lokal ini adalah Jesaya Banari, sang desainer budaya Budi Bumi Hibualamo. Nah, beliau ini saat ini tinggal di Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Jadi pada saat bulan Desember ketika saya berkunjung ke Maluku Utara itu saya mengambil kesempatan untuk mewawancara beliau, bertanya-tanya sedikit tentang sepak terjang beliau di dalam membangun Sanggar Gumi Guraci yang sangat indah sekali ya kisahnya, karena memang sanggar ini dibentuk pada tahun 1990 dan sampai saat ini sudah memiliki belasan ribu anggota atau alumni. Nah, saya mencoba membawa cerita tentang Om Ayah atau Pak Ayah ini di dalam template yang kita pakai untuk menulis buku ini, supaya saya tidak men-spill lebih banyak, supaya teman-teman ingin membaca nanti bukunya ya. Jadi salah satu visi dari Pak Ayah, visi hidupnya itu adalah melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya Tobelo Galela. Jadi di Halmahera Utara sendiri itu ada beberapa suku dan salah satu atau salah dua suku besarnya itu adalah Tobelo dan Galela. Nah, beliau itu ingin mengembangkan adat dan budaya itu. Jadi pada saat proses penulisan buku, ketika beliau bercerita itu sangat enak mengalir ya, karena pada saat saya mewawancarai beliau, saya juga langsung datang ke sanggar. Jadi sambil beliau bercerita, kami berkeliling melihat karya-karya, melihat penghargaan-penghargaan, dan juga ada semacam em, histori yang dibentuk dalam bentuk dokumentasi, dan itu cukup tersusun rapi dan memudahkan saya sebagai penulis untuk menuliskan apa-apa saja yang telah dilakukan Pak Ayah ini di sepanjang hidupnya hingga saat ini. Nah, di bagian pioneering, beliau membangun Sanggar Gumi Guraci yang sekarang terkenal disebut sebagai Sanggar Budaya Dabiloha itu dengan melibatkan bukan hanya anak muda dan anak-anak, tapi juga melibatkan banyak sekali generasi, baik itu oma-oma, opa-opa, ataupun mama-mama, bapak-bapak yang mungkin ingin memupuk kembali nilai-nilai Hibualamo di Maluku Utara, di Halmahera Utara, dan sama-sama mereka terlibat di dalam sanggar ini tanpa melihat bahwa, oh, ini sudah tua, ini masih muda. Jadi memang di situ sangat egaliter prosesnya dalam menghidupi budaya dan adat Hibualamo ini. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian empowering atau pemberdayaan. Bagaimana Pak Ayah ini kemudian memberdayakan. Seorang Pak Ayah yang hanya sendiri, satu orang, bagaimana kemudian memberdayakan. Jadi beliau membawa Sanggar Dabiloha ini ke pentas internasional. Awalnya yang saya dengar dari cerita beliau itu adalah mereka sendiri yang menjemput bola. Jadi sanggar ini yang pergi ke istilahnya ke sekolah-sekolah, ke gereja-gereja, bahkan menawarkan diri ke pemerintah kecamatan untuk menjadi wakil kecamatan di perlombaan tingkat kabupaten. Dan setelah itu, setelah inisiatif-inisiatif ini dibangun sendiri, mereka dipanggil. Jadi awalnya itu bukan karena karya-karya besar, tetapi mereka yang menjemput bola terlebih dahulu. Nah, hal-hal inilah yang mengantarkan mereka menerima berbagai rekor muri dan banyak penghargaan tingkat nasional, baik itu diberikan langsung oleh Menteri dan Presiden Republik Indonesia. Nah, penghargaan-penghargaan inilah yang kemudian banyak sekali terpampang di Sanggar Dabiloha di Tobelo. Jadi teman-teman kalau jalan ke Tobelo nanti jangan lupa untuk singgah menghubungi Pak Ayah, melihat langsung sanggar di sana dan bertemu langsung dengan teman-teman Sanggar Dabiloha. Nah, di bagian yang terakhir yang akan saya coba sharingkan kepada teman-teman yaitu change making. Jadi kalau teman-teman tahu di Maluku Utara secara spesifik di Halmahera itu pernah terjadi konflik horizontal ya. Kalau biasanya di dalam literatur-literatur yang modern kita temui sekarang itu orang bilang konflik Ambon. Tapi di Halmahera Utara, di Maluku bagian utara itu juga konflik yang sama terjadi, konflik horizontal. Nah, pada saat konflik horizontal ini terjadi, pasti ada upaya-upaya untuk mendamaikan antara pihak yang berkonflik.
Nah, Pak Aya atau Om Aya ini menjadi salah satu tokoh yang menciptakan dan membina perdamaian di sana dengan bersama-sama dengan tokoh adat lainnya seperti Heina Motemo membangun dan mengadopsi Hibualamo sebagai bentuk perdamaian, upaya bina damai di Halmahera Utara, khususnya di Pulau Halmahera secara umum. Nah, jadi Hibualamo itu memang falsafah hidup yang saat ini dihidupi oleh masyarakat Halmahera Utara yang awalnya itu kemudian sebagai adat istiadat dan dibawa ke dalam proses bina damai yang saat ini masih dihidupi oleh masyarakat adat dan masyarakat secara umum di sana. Jadi perannya multiple sekali ya teman-teman, sobat semua, bukan hanya di bidang budaya, pendidikan, tapi juga bahkan di dalam em, membina perdamaian. Kalau kita lihat isu-isu perdamaian saat ini kan banyak sekali yang kita adopsi dari Barat, tapi ternyata dari aras lokal perdamaian itu juga bisa diciptakan. Nah, mungkin ini juga menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana ketika konflik terjadi itu kita bisa mengadopsi kelokalan yang kita miliki untuk dijadikan sebagai upaya peace building atau bina damai itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman di dalam proses menulis buku ini. Apresiasi sekali lagi kepada seluruh penulis, baik yang sudah berkontribusi melalui call for articles dan berkontribusi di luar call for articles. Kita juga memiliki beberapa kontributor penulis dan juga kepada para editor dan teman-teman panitia. Saya sebutkan namanya di sini, Kak Roberto Dumobulaja, ada Yones, ada Freinto, dan juga ada beberapa orang-orang yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena saking banyaknya yang sudah terlibat di dalam menyukseskan buku ini hingga akhirnya bisa terbit. Nah, harapannya buku ini selanjutnya bisa dinikmati oleh khalayak umum, bukan hanya kita yang hadir di Zoom ini, tetapi lebih banyak lagi hingga ke seluruh Indonesia dan mungkin bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa asing untuk orang-orang di luar sana melihat betapa kayanya Indonesia melalui buku belajar dari pahlawan lokal, learning from our local heroes. Jadi mungkin sekian dari saya coba kembalikan kepada Kak Roberto untuk dilanjutkan ke pembicara selanjutnya. Terima kasih. Dalam bahasa Toraja, Kurre Sumaha. Iya, terima kasih Ibu Founder Selin Salata sudah memaparkan kerangka tulisannya gitu ya. Bisa dibilang mereview kembali isi tulisan dari tokoh atau lokal heroes yang diangkat yang bernama Yesaya Banari ya, seorang maestro, sang maestro dari bumi Hibualamo. Beliau adalah salah satu tokoh lokal yang punya kontribusi besar gitu ya dalam tadi melestarikan visi atau melestarikan budaya ya, melestarikan budaya lokal yang ada di Tobelo Galela gitu ya. Oke, jadi tadi sepintas sudah dijelaskan juga oleh Ibu Founder, Ibu Miselin, kaitannya dengan apa yang menjadi spirit atau visi besar dari hadirnya buku apa namanya Learning from Our Local Heroes ini, tidak lain untuk kemudian melestarikan narasi kekayaan lokal kita, sekaligus menggali lebih jauh tentang sumber-sumber belajar lokal kita gitu ya. Dan di sana terdapat banyak hal yang saya kira bermanfaat gitu ya, penuh dengan kekayaan kearifan lokal kita, dan itu bisa barangkali bisa berkontribusi bagi pengetahuan kita bersama di tengah apa namanya ekspansi pengetahuan modern ya besar yang kemudian kian mengglobal hari ini gitu. Nah, saya kira di dalam Zoom ini juga bergabung para penulis ya. Ada Bung Imam Musli, ada sobat muda kita, ada juga di sini Bung Putu Prima gitu ya. Ada juga bergabung para editor dalam buku ini, Bung Frento, ada Bung Yones gitu ya, yang menjadi bagian dari suksesi hadirnya buku ini. Saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Miselin soal salah satu lokal heroes kita, Pak Yesaya Banari ya. Oke, kita akan masuk di narasumber kedua kita. Ya, ini Bung Glory Prayoga. Beliau ini mahasiswa magister di Magister apa namanya Perdamaian dan Resolusi Konflik
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Local heroes, adapun local heroes yang ditulis oleh Bung Yoga ini adalah Bung Agus Salim SH ya. Agus Salim SH ini saya kira local heroes yang sangat luar biasa ditulis oleh Bung Yoga. Itu beliau seorang pengacara dan punya perjuangan ya tersendiri di Desa Bunte, masyarakat Desa Bunte, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Selebihnya saya kira profil selebihnya dari seorang local heroes ini akan diperkenalkan lebih jauh oleh Bung Yoga. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan Bung Yoga. Oke, terima kasih Bung Berto. Saya izin tidak on cam ya karena jaringan saya ini agak kurang bagus. Suara saya terdengar tidak ini? Iya, jelas terdengar. Halo? Oke, terima kasih. Oke, seperti yang diceritakan oleh Bung Berto tadi, kalau saya ini menulis tentang Bung Agus. Orang-orang biasa panggil dia Bung Agus Salim. Dia pengacara di Sulawesi Tengah yang saat ini sedang berjuang untuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang mengalami masalah-masalah di industrialisasi. Nah, sedikit cerita, tulisan ini sebetulnya muncul ketika saya melakukan penelitian tesis di Desa Bunta di Morowali Utara. Nah, pada saat itu saya bertemu dengan Pak Agus Salim yang banyak menceritakan saya tentang konteks-konteks yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di Morowali Utara. Nah, itu. Jadi, sebetulnya begini, kalau kita mau berbicara soal konteks Indonesia hari ini, itu kita mungkin akan banyak mendengar cerita soal smelter, apalagi pada saat Presiden, itu menjadi salah satu topik yang sangat dibahas, bahkan menjadi isu nasional. Nah, tidak ada masalah dengan smelter. Sebetulnya bagi saya itu tidak ada masalah dengan smelter. Tidak ada masalah bahwa ketika Indonesia ingin melakukan kerjasama dengan pemerintah Cina, melakukan hilirisasi, dan kemudian membayangkan bahwa Indonesia ke depannya akan menjadi negara maju melalui program-program seperti itu. Tidak ada masalah dari itu. Pertumbuhan ekonomi juga terjadi. Namun, ketika kita melihat konteksnya secara mendalam, khususnya di lokasi-lokasi industri itu, apa yang terjadi? Yang saya temukan di lapangan adalah ternyata apa yang dibayangkan selama ini, apa yang didengarkan selama ini di media, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh masyarakat di Desa Bunta. Mungkin sekilas kita ke sana kita akan melihat bahwa ekonomi industri baru muncul, multiplier ekonomi, multiplier efek berjalan. Tapi ketika kita menelisik secara mendalam, ternyata banyak masyarakat juga yang mengeluh terhadap kondisi itu. Jadi cerita, dulu sebelum adanya perusahaan smelter, Desa Bunta ini itu tidak pernah yang namanya defisit beras. Tapi setelah adanya smelter, untuk memenuhi kebutuhan warga desa saja, mereka itu sudah tidak mampu untuk dalam segi beras ya. Artinya perlu distribusi dari luar. Nah, kemudian mungkin ada yang akan bertanya, itu karena populasi meningkat akibat smelter. Sebetulnya, ya, itu salah satu variabel yang bisa kita lihat, tapi kemudian ada variabel lain. Ternyata setelah adanya smelter ini, produksi pertanian khususnya sawah itu sudah mulai tidak bisa dilakukan. Karena kenapa? Aktivitas smelter ternyata membuat sawah-sawah itu tergenang air dan lama-kelamaan mereka tidak bisa berproduksi. Akhirnya beras itu harus didistribusikan dari luar. Itu yang pertama dari segi agraria. Terus yang kedua, Desa Bunta ini itu tidak hanya ada perusahaan smelter, tapi ada perusahaan sawit juga. Perusahaan sawit ini itu sudah ada sejak 2006. Perusahaan sawit ini itu anak perusahaan dari Astra Agro Lestari, yang kemudian Astra Agro Lestari Tbk ini juga kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Astra International Tbk. Astra International Tbk ini juga dimiliki oleh perusahaan asal Inggris. Jadi ada di Desa Bunta bisa dikatakan bahwa sudah ada 2 perusahaan besar. Namun hingga kini ketika kita berbicara gimana sih ekonomi masyarakat, kita bertanya ke masyarakat, mereka akan bilang
biasa-biasa saja, tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Bahkan ketika saya bertanya ke masyarakat lokalnya, mereka mengatakan begini, tambah susah zaman sekarang, Pak. Kalau zaman dulu itu kami masih bisa dapat makan secara mudah tanpa harus bayar, tapi sekarang karena sudah masuk era industrialisasi, industrialisasi ini kan juga merubah cara kita berpikir. Sebelumnya masyarakat itu berpikir secara resiprositas, sekarang itu transaksinya itu semuanya menggunakan uang. Jadi kultur-kultur nilai-nilai yang sudah terbangun itu dengan cepat berubah dengan industrialisasi. Itu masalahnya. Masalah yang ketiga itu ada perampasan lahan masyarakat. Kalau dikatakan perampasan lahan, itu agak cukup sensitif juga kalau kita mau mengatakan seperti itu. Karena klaim dari perusahaan sudah membeli, tapi ketika kita bertanya ke masyarakat yang menjadi korban, mereka mengatakan mereka belum pernah membeli. Akhirnya apa? Selama proses ini, masyarakat itu ya itu saja mereka berharap ada tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga tidak ada. Mereka berharap pertanggungjawaban dari perusahaan, tapi mereka selalu kalah di pengadilan. Nah, sampailah pada saat ketika muncul Bung Agus. Bung Agus ini sungguh berkecimpung di dunia aktivisme itu sejak tahun 90-an. Dia itu sudah aktif di gerakan reformasi 98, bahkan dia pernah lari ke Filipina karena karena salah satu buronan dari pemerintahan Orde Baru. Nah, dasar pemikirannya kenapa Bung Agus berani melawan masyarakat, oh bukan, berani melawan ketidakadilan, sebetulnya dimulai ketika dia kuliah S1 Sosiologi di Universitas Tadulako. Di situ dia banyak belajar kajian-kajian Marxian, terus kemudian kajian-kajian relasi kuasa, belajar di situ. Namun sampai pada satu tahap dia mengatakan seperti ini kepada saya. Kalau saya di sosiologi terus, bagaimana cara saya untuk membantu masyarakat di hadapan? Sebetulnya semua bidang memperjuangkan masyarakat tergantung dari porsinya kita masing-masing. Namun kemudian Bung Agus ini punya hasrat lebih. Dia ingin terjun secara aktif sebagai advokat yang membantu masyarakat di pengadilan. Nah, akhirnya apa? Dia pindah jurusan dari sosiologi menuju ke hukum. Nah, terus kemudian dia menceritakan kepada saya, apa yang terjadi di Desa Bunta itu sebetulnya karena apa? Masyarakat ini kalau dikatakan mereka itu minim pengetahuan aktivisme. Jadi kalau kita bertanya kepada masyarakat, ini dikatakan Agus kepada saya, bertanya ke masyarakat, kenapa mereka tidak berani untuk menuntut hak tanah mereka yang diambil oleh perusahaan sawit ataupun perusahaan smelter. Pasti mereka akan menjawab seperti itu. Daripada kita berhadapan dengan hukum, mendingan ya diam-diam saja. Nah, itu kira-kira yang terjadi. Jadi minimnya pengetahuan itu membuat masyarakat itu tidak berani untuk melakukan gerakan sosial untuk menuntut hak-hak mereka. Nah, maka dari itu Agus datanglah ke Desa Bunta pada tahun 2022 akhir. Kalau teman-teman ingat ada ledakan smelter, ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat pernah ada kasus kerusuhan smelter di Morowali Utara, ada 6 orang ditangkap dari Serikat Pekerja Nasional, itu yang membantu mereka itu tentang biaya itu bagus. Jadi dia datang ke Desa Bunta untuk mengawal kasus itu hingga masyarakat itu atau para buruh itu bisa dibebaskan. Dan akhirnya beliau berhasil. Selanjutnya, apa sih yang saya pelajari dari Bung Agus? Jadi cerita-cerita dari Bung Agus ini dia mengatakan kepada saya, bagaimana secara kita melawan ketidakadilan. Hal yang pertama kita lakukan adalah jangan malas untuk membaca. Kenapa membaca itu penting? Karena bagi dia, dengan kita membaca, kita itu bisa membentuk ideologi, kita bisa membentuk sistem pengetahuan sehingga gampang dibodohi oleh masa. Ketika itu sudah terjadi, ketika sistem pengetahuan kita sudah baik dan sudah mapan, kita akan lebih mampu untuk counter narasi kepada penguasa-penguasa atau pengusaha-pengusaha yang kemudian akan membodohi kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
itu adalah pengalaman empirik. Nah, jadi Bung Agus selalu mengatakan eh, kepada saya ya, waktu itu konteks saya sebagai peneliti dan sebagai mahasiswa, dia mengatakan kepada saya seperti ini, akademisi sekarang itu jangan membangun menara gading, di mana para akademisi itu hanya di balik layar laptop, tapi kemudian dia turun langsung ke lapangan melihat apa yang terjadi di lapangan. Jadi ketika pengalaman empiris kita tidak kuat, apapun yang kita tulis juga itu rasanya kayak apa ya? Kayak cuma menjustifikasi atau mengeneralisasi, tidak betul-betul memahami perubahan-perubahan atau transformasi-transformasi yang terjadi di masyarakat. Bahkan kita tidak akan pernah sampai kepada akar masalah yang sesungguhnya. Ketika kita sampai kepada akar masalah, jatuhnya kita akan menjadi justifikasi. Dan itu sangat berbahaya ya, kalau kita sudah melakukan justifikasi. Terus kemudian yang ketiga, berani untuk mengenal budaya sendiri. Itu menarik ketika Agus bercerita soal mengenal budaya sendiri sebagaimana. Bung Agus waktu itu banyak sekali menjelaskan soal budaya Sulawesi kepada saya. Ya. Contohnya dia menceritakan budaya Toraja yang dulunya itu orang Toraja itu tidak akan kelaparan karena kenapa? Setiap mereka habis panen, padi yang mereka panen itu akan disimpan di lumbung padi, di tongkonan. Terus kemudian struktur tongkonan itu tiangnya itu berbentuk lingkaran, pilarnya. Kenapa? Seperti itu. Sederhana saja jawabannya supaya tidak naik. Terus kemudian atapnya itu kenapa harus dari atap? Supaya padi-padi yang ada di dalam lumbung itu masih bisa digunakan. Tapi kemudian apa yang terjadi masa ini? Transformasi kebudayaan itu, transformasi kultural terjadi besar. Yang terjadi adalah kita ingin memodernisasi semuanya. Kita ingin memodernisasi rumah adat kita yang tidak sesuai dengan pengetahuan lokal. Jadi apa? Ketika kebudayaan itu sudah mulai apa ya, mampu untuk bernegosiasi dengan nilai-nilai modern, situlah kehancuran. Apa yang harus kita lakukan saat ini adalah mempelajari dan kemudian menerapkan betul kebudayaan kita. Jangan sampai kebudayaan hilang, jangan sampai kebudayaan kita hilang dimakan oleh nilai-nilai modernitas yang sesungguhnya berbeda dengan nilai hidup, kultur, dan nenek moyang kita. Yang ketiga, bagi Bung Agus itu perlu berserikat. Kita itu harus berserikat, harus mencari kawan yang memiliki idealisme yang sama dengan kita, yang memiliki harapan atau cita-cita yang sama dengan kita untuk membentuk suatu gerakan yang mampu memberikan transformasi ke arah yang lebih baik terhadap masyarakat kita. Karena apa? Tanpa berserikat, kalau kita cuma bekerja secara sendiri-sendiri, gerakan itu akan lama-lama mati. Nah, berserikat ini juga sebetulnya menjadi fungsi kontrol terhadap individu. Nah, karena begini, individu ini kan tidak akan pernah bisa lepas dari materialisme. Materialisme dan nilai-nilai kebudayaan modern yang berkembang. Suatu waktu kita akan apa ya? Kita akan takut lapar, kita akan takut untuk berhadapan dengan kekuasaan. Nah, fungsi dari teman-teman kita di serikat adalah untuk membantu kita untuk menjaga idealisme yang kita pegang. Nah, itu kira-kira yang dari Bung Agus. Nah, selanjutnya apa? Dari cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman aktivisme Bung Agus, dia menceritakan terlalu banyak asam garam yang dia dapat. Salah satunya adalah dia pernah menceritakan kepada saya, ada seorang pengusaha membawakan dia uang untuk apa? Untuk dia bisa bernegosiasi dengan kekuasaan. Apa yang dia katakan, dia sudah cukup kaya untuk dirinya sendiri. Karena apa? Bagi dia kekayaan ketika dia mampu melihat masyarakat itu menjadi lebih baik ke depannya. Nah, kira-kira itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bung Halo? Yoga. Ya, Oke. luar biasa pemaparan apa namanya isi katakanlah gambaran umum dari tulisan yang ditulis oleh Bung Yoga sendiri kaitannya dengan sosok Agus Salim SH ya, seorang pengacara yang berjuang keras di grassroots di masyarakat akar rumput kita, di komunitasnya untuk mengadvokasi berbagai macam kasus gitu ya,
yang terjadi dalam konteks masyarakat di Desa Bunta, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, gitu ya. Jadi dari dua pemaparan narasumber kita sebelumnya yang adalah penulis chapter dari buku ini, kita bisa mempelajari konteks, gitu ya, konteks yang kemudian melahirkan perjuangan mereka masing-masing, gitu ya, baik dalam konteks budaya di Tobelo Galela yang diperjuangkan oleh Pak Jesaya Banari, gitu ya, maupun konteks ketidakadilan, gitu ya, yang dialami oleh masyarakat di Desa Bunta, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang ditulis oleh Bung Yoga tadi sebagaimana dijelaskan, gitu. Nah, kita akan masuk pada pemaparan narasumber atau penulis kita yang ketiga, yang tidak kalah menarik juga, yang kemudian barusan bergabung dengan kita tadi, Bung Samuel Lucy atau akrab kita sapa Om Sem. Nah, Om Sem ini menulis salah satu lokal heroes, yaitu Pak Pendeta Probowinoto, Basuki Probowinoto, gitu ya. Kaitannya dengan Om Sem ini memotret kaitannya dengan peran atau bisa dibilang perjuangan seorang Basuki Probowinoto dalam konteks mendekolonisasi gereja, gitu ya, di era Perang Revolusi Nasional. Kisaran tahun 45 sampai tahun 49, saya kira itu konteks waktunya, dan Om Sem mungkin bisa memaparkan kepada kita semua kaitannya dengan apa saja sih kiprah dan perjuangan dari seorang Basuki Probowinoto ini. Saya kira Om Sem ini secara singkat saya bisa perkenalkan, beliau adalah ketua dari Satu Pena Kota Salatiga, gitu ya, terlibat dalam banyak gerakan literasi juga, baik di Aras lokal Kota Salatiga, Jawa Tengah maupun di beberapa wilayah Indonesia, sebagai pengajar, gitu ya, seorang fasilitator kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, dan per hari ini Om Sem lagi stay di New Hampshire ya, Amerika, New Hampshire, Amerika, dan bisa bergabung. Terima kasih Om Sem sudah bergabung dengan kita semua. Waktu dan kesempatan saya berikan secara langsung kepada Om Sem. Ya, terima kasih Mas Berto. Berapa menit ya supaya saya bisa? Kurang lebih 15 menit, Om. Oh, oke, Ya. terima kasih. Sorry, terlambat masuk karena masalahnya sederhana sebenarnya. Minta password, jadi saya salah masukkan password tadi. Eh, Terima kasih teman-teman. Eh, saya tidak sempat mengikuti penjelasan awal pengantar, tapi awal pengajuan buku ini draftnya saya senang karena dia mengangkat tokoh-tokoh pahlawan lokal yang banyak kali diabaikan ya. Jadi terutama kami yang di luar Jawa biasanya kalau orang bicara pahlawan selalu bicaranya ke Jawa. Nah, dengan visi buku ini ya membuat kita sadar bahwa di sekitar kita dimanapun bisa muncul pahlawan yang memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, bahkan ikut berjuang dalam perjuangan nasional. Nah, tokoh Probowinoto ini tokoh yang menarik. Antara tahun 2021 sampai 2023 kami riset untuk mengusulkannya menjadi pahlawan nasional. Jadi prosesnya sebenarnya sudah hampir sebenarnya sudah hampir tuntas ya. Karena pakai seminar-seminar di level lokal Salatiga, kemudian ke level provinsi, kemudian ke nasional itu sudah dilakukan. Jadi prosesnya sementara berjalan. Kita berharap itu bisa dapat pengakuan. Probowinoto itu memang kurang dikenal. Orang ini ketika kita pelajari latar belakangnya, orangnya tidak suka muncul. Ya. Dia lahir di Purwodadi 19 Januari 1917. Ya. Ayahnya telah meninggal sejak dia berusia 5 tahun, lalu tinggal dengan ayah tirinya. Ya. Menjadi sulung dari adik-adiknya, dia terlatih untuk menjadi dewasa, kerja membantu ibunya, karena ibunya juga perawat pertama di Purwodadi, orang uh, pribumi ya, karena pada waktu itu ya pekerjaan-pekerjaan begitu banyak di monopoli oleh orang Belanda. Dan dia menjadi perawat pribumi pertama di Purwodadi dan menjadi sangat
terkenal. Jadi Probo Winoto sebenarnya termasuk orang katakan lahir dari kelas menengah. Ya. Meskipun begitu, dia orang yang agak minder sebenarnya. Dia sangat berani, pernah berkelahi di masa kecil, menurut ceritanya, karena temannya yang berbadan besar apa namanya melecehkan seorang teman perempuannya, dan itu pertama kali Probo Winoto berkelahi. Jadi dia orangnya tidak suka menonjol, tapi kalau dia melihat ketidakadilan itu dia langsung marah gitu ya. Nah, dia kemudian sekolah, tentu di sekolah pribumi, tetapi kemudian dia melanjutkan studinya ke Magelang, kemudian ke HIK di Solo, dalam perencanaan untuk menjadi guru. Tetapi di tengah jalan dia tidak tertarik untuk menjadi guru, dia ingin jadi dokter. Jadi dia bertemu dengan kepala sekolahnya dan mengajukan untuk dia ingin masuk ke kedokteran. Um, um, Mereka bilang tidak bisa. Kalau Anda ingin masuk ke kedokteran harus keluar. Ya. Akhirnya dia tidak jadi, dia bilang dia mau pindah, dia ingin percepat kuliah sekolahnya karena dia ingin melanjutkan untuk belajar bahasa klasik, ya, bahasa Ibrani, bahasa bahasa sastra. Dia tertarik dengan itu. Dan dia mengecek bahwa ternyata di Jogja ada, hanya dapat di sekolah teologi ya. Jadi dia tidak tertarik menjadi pendeta maupun guru, tetapi tertarik pada bahasa-bahasa klasik. Dan setelah diskusi dia dapatkan bahwa ada sekolah teologi yang nanti menjadi embrio Duta Wacana yang mengajarkan bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan lain-lain itu. Uh, tapi karena itu 2017, padahal dia baru katakanlah kelas 5 ya, jadi belum bisa selesai tamat pada waktu itu, dia menghadap ke kepala sekolahnya lagi untuk dipercepat. Dia bisa ujian kelas 5, dia bisa ujian ikut kelas 6. Kepala sekolahnya bilang boleh, Anda berani boleh, tetapi kalau tidak lulus berarti apa namanya, ya Anda gagal sama sekali. Dan dia terima tantangan itu. Dia ikut dan ternyata dia lulus. Ya. Jadi lalu dia ikut teologi yang di Jogja itu. Disitulah dia pertama kali mengenal ide-ide nasionalisme ya, karena dia ikuti apa namanya diskusi-diskusi Budi Utomo di situ. Dan satu hal yang paling mengganggu pikirannya adalah ajaran bahwa sebagai orang Kristen dia harus taat pada pemerintah karena pemerintah itu utusan Allah, kira-kira begitu ya. Akhirnya dia diskusikan, dia resah karena dia tetap ingin membela nasionalisme, kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Dia diskusi dengan gurunya, terutama Verkuil pada waktu itu, juga apa namanya guru-gurunya yang lain ya. Dan mereka meyakinkan dia bahwa memang pemerintah itu adalah wakil rakyat, wakil Tuhan, jadi harus ditaati ya dengan mengutip dari Injil. Tetapi dia juga banyak dipengaruhi oleh Budi Utomo. Jadi pada akhirnya singkatnya dia apa namanya sangat apa dengan nasionalisme, ya, perjuangan nasionalisme. Pada akhirnya setelah dia selesai tahun 39 dia harus apa namanya dia selesai lebih cepat, jadi belum menunggu wisuda 1 tahun dia kembali menjadi guru di apa namanya Purwodadi, sampai pada akhirnya dia diminta untuk menjadi pendeta vikaris, panggilannya di Lampung atau di Jakarta, sekarang GKI apa namanya Kuitang ya. Dia akhirnya pilih ke Kuitang, dia maunya ke Lampung tapi apa gurunya mengatakan kamu lebih dibutuhkan di Kuitang Jakarta karena tantangannya lebih banyak. Disitulah dia kemudian bertemu dengan para pejuang nasional, dan ketika Belanda masuk, Jepang masuk, semua pendeta Belanda apa namanya dipenjarakan. Ya. Nah disitulah Probo Winoto muncul sebagai tokoh karena mau tidak mau dia masih vikaris muda, dia harus muncul sebagai pendeta pada waktu itu. Dan Jakarta di tahun 42-45 di bawah Jepang itu terutama kekristenan sangat menderita, banyak gereja ditutup dijadikan tempat untuk penyimpanan mayat. Ya.
orang Kristen dipersekusi karena dicurigai sebagai mata-mata Belanda, termasuk Probo Winoto, dan di situ dia muncul untuk memperjuangkan apa namanya, katakanlah memberikan penguatan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, berkunjung dari satu gereja ke gereja yang lain, dan itu menjadi embrio baginya untuk membentuk semacam perkumpulan gereja di seluruh Jakarta, 39 gereja pada waktu itu, dan itu saya kira pertemuan ekumeni pertama di Indonesia, ya. Dan dilanjutkan dengan mempertemukan permusyawaratan gereja-gereja seluruh Indonesia, seluruh Hindia Belanda pada waktu itu di Yogyakarta, dan itu menjadi embrio berdirinya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Jadi gerakan nasional di situ dia memprovokasi para pendeta pada waktu itu untuk memperjuangkan nasionalisme, kemerdekaan Indonesia. Dan di situ dia berdebat dengan dosen-dosennya yang semua orang Belanda, ya. Dan karena dia menginisiasi pertemuan itu, lalu dia diadili oleh gereja induknya di Belanda, NHK, ya. Jadi akhirnya tahun 1942 itu lalu ada pertemuan yang disebut dengan apa namanya, pertemuan di Kuitang Accord, disebut dengan Kuitang Accord karena pertemuan itu guru-gurunya, para pendeta-pendeta Belanda itu dalam tanda kutip mengadilinya, ya, karena dia membuat pertemuan yang mempersatukan gereja-gereja di Indonesia yang waktu itu tidak diakui oleh Belanda, ya. Nah, tapi di situ dia tetap memperjuangkan bahwa saatnya, karena itu kan sudah merdeka, ya, dia bilang sudah saatnya Belanda tidak bisa mencampuri gereja Indonesia, gereja di Indonesia harus menjadi gereja Indonesia dan tidak bisa dipengaruhi oleh Belanda. Belanda tidak boleh masuk lagi, ya. Dan disitulah dia memperjuangkan itu sehingga diakui di Kuitang Accord. Semua item-item yang diperjuangkannya, yaitu gereja Indonesia harus mandiri, tidak boleh ada campur tangan dari Belanda. Itu yang disebut oleh Verkuil dengan dekolonialisasi gereja, ya. Dan hasilnya tentu saja membuat Belanda makin marah, ya. Pada akhirnya tahun 47 dia diundang untuk ikut sidang sinode di Eindhoven untuk mempertanggungjawabkan pertemuan apa namanya, Kuitang Accord itu, ya. Kuitang Accord itu juga disebut juga sebagai apa namanya, Linggarjati gereja, ya. Karena waktu itu berdekatan dengan pertemuan Linggarjati, tapi kita tahu bahwa Linggarjati itu dianggap gagal karena dalam kesepakatan Linggarjati, wilayah-wilayah yang diakui Belanda itu hanya Jawa, ya. Indonesia itu hanya Jawa dan sebagian Sumatera, ya. Jadi banyak wilayah yang keluar dari Indonesia proklamasi kemerdekaan. Sementara Kuitang Accord itu Probo Winoto memperjuangkan seluruh wilayah gereja-gereja di Indonesia, ya. Jadi saya kira hasil perjuangan Kuitang Accord itu yang lebih utuh, ya. Dan kemudian nanti dia diadili di Eindhoven. Di Eindhoven kita tahu suasananya menjadi sangat dingin, kehadirannya Probo Winoto karena dia dituduh sebagai anak kandung yang membunuh ibunya, ya. Karena dia sebagai gereja underbow dari NHK, lalu dengan memperjuangkan nasionalisme, maka itu dia bertentangan dengan ajaran atau doktrin gereja NHK yang menjadi gereja negara, gitu, ya. Nah, dia diadili di situ, tapi kemudian dia menjelaskan bahwa masa-masa penjajahan Belanda membuat kami orang Kristen Indonesia menjadi lebih matang, dan di situ kami menemukan bahwa Tuhan menolong kami. Ketika Belanda tidak ada, kami bisa mandiri menghadapi semua tantangan, dan itu bukti bahwa Tuhan menyertai kami, ya. Jadi dengan penjelasan yang masuk akal itu, memang banyak yang tidak rela, tetapi kemudian diterima. Tidak semua poin perjuangan diterima tentu saja, tetapi kemudian Belanda apa namanya menerima argumen-argumennya. Nah, saya ingin akhiri dengan puncak perjuangannya Probo Winoto itu adalah ketika dia kembali, ya, dan sejak 1942 itu dia sudah minta bantuan Verkuil untuk lobby ke parlemen Belanda dan gereja-gereja Belanda untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Probo Winoto mengatakan bahwa kalau
Belanda tidak mendukung kemerdekaan Indonesia, maka akan terjadi pertumpahan darah yang tidak bisa eh, dihindari ya. Jadi supaya menghindari itu maka sebaiknya gereja-gereja di Belanda membantu lobi ke parlemen Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia tanpa kekurangan satu wilayah apapun juga, termasuk sampai ke Papua. Ya. Itu naskah-naskah formalnya ada semua. Nah, disitulah Verkuil kemudian meminta izin di hadapan Probo Winoto, Yohanes Lemena, Sultan Syahrir, ya, bahwa dia akan minta izin 6 minggu ke Belanda untuk lakukan lobby itu. Dan kemudian dia ke sana, dia masuk dari forum ke forum, tentu saja dia dianggap mendukung Republik, ya, jadi Republik dan Soekarno yang sangat negatif dipandang oleh orang Belanda pada waktu itu. Tetapi Verkuil tetap memperjuangkan itu, dan menurut Verkuil tidak terlalu eksplisit, tapi menurut Verkuil yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Niko Kana, ya, itu Verkuil mengatakan bahwa berkat perjuangan itu lalu 1 tahun kemudian Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Ya. Jadi secara tidak langsung Verkuil mengakui bahwa dari permintaan Probowinoto untuk dilakukan lobby-lobby, dan dari lobby-lobby itulah kemudian kemerdekaan itu diakui oleh Belanda. Nah, tentu ini tidak muncul dalam sejarah buku-buku sejarah mainstream ya. Jadi saya merasa perlu untuk mengangkat perjuangan Probowinoto sebagai satu sisi yang menunjukkan bahwa perjuangan revolusi yang kita lihat lewat lobby militer untuk pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, ternyata ada versi perjuangan dari kubu Kristen yang dipelopori oleh Probowinoto yang akhirnya membuahkan pengakuan kemerdekaan Indonesia, ya, kemerdekaan Belanda terhadap Indonesia, dan itu diakui langsung oleh Verkuil. Kita tahu bahwa pada tahun 77 kemudian Verkuil mendapatkan penghargaan dari Indonesia sebagai memberikan kontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi kalau Verkuil mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia karena dia berkontribusi dalam memperjuangkan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, mengapa Winoto tidak? Karena Verkuil jalan berdasarkan dalam tanda kutip permintaan atau perintahnya Probowinoto. Kan begitu argumennya. Jadi dari riset yang kami lakukan, kami buat sekitar 6-7 rekomendasi untuk menerima Probowinoto sebagai pahlawan nasional, kontribusinya dalam melakukan dekolonialisasi gereja-gereja dan kekristenan di Indonesia. Jadi sebelum Indonesia mendapatkan pengakuan, perjuangan dekolonialisasi Probowinoto telah diakui untuk kalangan Kristen. Saya kira itu singkat saya sampaikan, bisa diskusi silakan. Saya kembalikan ke Mas Berto. Oke, baik. Terima kasih Om Sam Lucy. Pemaparan yang menarik saya kira kaitannya dengan seorang Basuki Probowinoto, tokoh sentral ya, bisa dibilang tokoh sentral yang kemudian berangkat dari ideologi kekristenan gitu ya, dengan identitas kekristenan turut memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu. Peranan sebagai seorang negosiator, sebagai seorang diplomator gitu ya, yang menghubungkan dirinya dengan jejaring besar di Belanda untuk turut mempengaruhi konstelasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, itu menjadi kontribusi yang sangat besar gitu ya. Seorang Probowinoto dalam konteks tidak hanya memproklamasikan Indonesia gitu ya, tapi kemudian mendekolonisasi gereja. Jadi pada titik itulah kemudian Om Sam dalam tulisnya pengen menegaskan bahwa sematan atau stigma kaitannya dengan Kristen adalah identik dengan Kristen, identik dengan Belanda, itu kemudian terpatahkan, gitu ya, itu terpatahkan karena peranan sentral seorang Probowinoto untuk mendekolonisasi gereja. Bahkan dalam tulisan itu Om Sam mengangkat satu komisi gitu ya, yang kemudian semacam direkonstruksi, satu komisi dalam PGI
dulunya DGI yang kemudian direkonstruksi menjadi Indonesia oleh seorang Prabowo Winoto yang adalah salah seorang pendiri PGI. Lalu beliau ini juga tokoh sentral dalam mendirikan Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, motor penggerak juga yang turut memperjuangkan gitu ya, kemerdekaan di Indonesia. Saya kira ini tokoh yang menarik. Om Sem berangkat dari perspektif historis untuk menegaskan posisi kekristenan dalam konteks ber-Indonesia melalui seorang Basuki Prabowo Winoto. Oke, saya kira itu pemaparan dari narasumber atau penulis kita yang ketiga, mengangkat konteks dan juga perjuangan gitu ya. Tadi di awalnya Ibu Founder Pemanara sudah men-spill kepada kita semua kaitannya dengan kerangka dasar dari setiap tokoh yang ditulis, yang mana setiap tokoh itu ada unsur visinya. Apa sih visi dari tokoh itu? Kemudian apa pioneering gitu ya? Bagaimana dia memprakarsai gerakan perubahan di dalam komunitasnya gitu ya, ataupun dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Lalu bagaimana konteks empowering, bagaimana dia memberdayakan diri dan komunitasnya gitu ya, untuk kemudian melakukan perubahan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang tokoh atau local heroes itu membuat perubahan atau change making ya, konteks perubahan yang dihasilkan dari kiprahnya di komunitasnya maupun masyarakat yang lebih luas. Nah, saya kira itu kerangka dasar atau pikiran dasar, kerangka pikir dari setiap tulisan yang ditulis dari setiap tokoh itu sendiri. Oke, karena kita sudah mendengar 3 pemaparan dari penulis kaitannya dengan local heroes yang ditulisnya, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab atau diskusi mendalam, diskusi interaktif. Hadir juga di sini di dalam dalam Zoom para penulis ya. Para penulis, ada beberapa penulis yang ada juga dalam buku ini. Saya akan buka 2 termin, gitu ya. Saya akan buka 2 termin, termin pertama dan termin kedua. Silakan bagi teman-teman yang berada dalam Zoom ini bisa raise hand, gitu ya, untuk menyampaikan argumentasi, pemikiran atau respon interaktif terhadap 3 pemaparan penulis yang mengangkat 3 konteks local heroes. Silakan. Nah, di sini juga sembari menunggu respon dari teman-teman yang ada dalam Zoom, saya akan menyampaikan 2 pertanyaan. 2 pertanyaan saya telah kirimkan di kolom chat di obrolan bagi 3 narasumber gitu ya. 2 pertanyaan itu diisi atau disampaikan oleh para peserta yang melakukan registrasi gitu. Para peserta Zoom yang melakukan registrasi lalu melemparkan 2 pertanyaan kunci ini. Mungkin 2 pertanyaan ini bisa menjadi pemantik sementara untuk menunggu teman-teman dalam room Zoom untuk bertanya atau menyampaikan argumentasinya. Nah, 2 pertanyaan ini kurang lebih mempertanyakan apa peran dan kontribusi dari para pahlawan lokal bagi kemajuan komunitasnya, dan juga apa pesan gitu ya yang diambil dari buku ini kaitannya untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, 2 pertanyaan ini saya kira akan dijawab secara singkat oleh 3 narasumber kita. Saya minta kesediaan yang pertama dari Bu Michelin dulu. Dipersilakan. Saya minta izin duluan karena Oh saya ya, mau keluar jam oh 9 iya. Oke, ya. baik. Siap Om. Iya. Silakan. Ya begitu ya Bu Mislinia. Silakan Om. Maaf ya. Ya tadi saya tidak sempat sampaikan yang dibilang Mas Berto tadi ya. Kontribusinya bagi komunitas ya. Memang kita lokalitas kepahlawanan Prabowo Winoto itu tentu dalam pengertian yang luas. Jadi lokalitas tidak dalam pengertian di etnis atau di suku tertentu ya. Dalam pengertian yang luas itu maksudnya di kalangan Kristen tentu saja ya. Meskipun perjuangan itu tidak hanya berdampak bagi kalangan Kristen, tetapi Prabowo Winoto perjuangannya itu kalau kita baca buku dan berbagai tulisan tentang dia,
baik yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia maupun oleh apa namanya Verkuil dan teman-temannya di Belanda, itu menunjukkan bahwa dia selalu memperjuangkan kepentingan-kepentingan pribumi ya. Di reformasi yang dilakukan di GKJ, karena memang GKJ dia pendirinya ya, yang menjadi underbow dari NHK Gereja Belanda, itu dia memperjuangkan penguatan ekonomi jemaat ya. Jadi sampai sekarang pun kalau teman-teman lihat GKJ dan GKI, karena mereka satu denominasi, satu jalur misi, itu ekonominya sangat kuat ya. Mulai ada Yakum, ada sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang ada 300-an sekolah, mulai dari TK ya sampai dengan perguruan tinggi ya, termasuk tentu saja UKSW, Duta Wacana, ada jejak-jejaknya Probo Widodo di situ. Bethesda, rumah sakit Bethesda ya di Yogyakarta, dan banyak rumah sakit di Jawa Tengah. Jadi itu hanya di Jawa Tengah dan sekitarnya, sekolah 300-an sekolah itu, dan berapa 70-an rumah sakit, puskesmas dan seterusnya. Jadi itu sangat luar biasa, dan tentu itu tidak hanya untuk orang Kristen ya, itu untuk terbuka, inklusif. Termasuk juga dia menjadi pendiri koperasi dan sempat menjadi ketua koperasi untuk Jawa Tengah pada masa ketika Jawa Tengah baru berdiri sebagai provinsi di tahun 1950 atau 51. Dia juga menjadi ketua DPR Kota Salatiga yang pertama ketika Kota Salatiga dibentuk. Dan dia dari Parkindo, satu-satunya orang Parkindo di Salatiga, tetapi dia terpilih menjadi ketua pada waktu itu untuk DPR Salatiga. Pada waktu itu dia juga KNIP ya, jadi kita tahu bahwa DPR belum dibentuk pada awal kemerdekaan, lalu didirikan KNIP itu sebagai satu lembaga yang melakukan fungsi-fungsi legislatif, dan di situ Probo Winoto juga masuk di antara 137 anggota pertama KNIP pada waktu itu. Kemudian dari KNIP lalu bentuk DPR pertama kali, termasuk DPR Jawa Tengah, dia menjadi anggota di Jawa Tengah sekaligus menjadi ketua di Salatiga. Dia pendiri Parkindo. Jadi waktu awal mendirikan Partai Kristen Indonesia, banyak tokoh-tokoh Kristen yang tidak setuju karena argumennya adalah bahwa orang Kristen itu minoritas. Kalau bentuk partai, apapun yang diperjuangkan nggak mungkin, ya kan? Jadi sebaiknya kita ikut aja partai-partai besar, ya, memperjuangkan nasionalisme. Tetapi Probo Winoto memberikan kebebasan untuk memilih siapa yang mau ikut membentuk partai Kristen dan siapa yang tidak. Kalau yang tidak silakan keluar, yang mau dibentuk. Pada akhirnya banyak yang keluar, terutama orang-orang katakanlah Kristen politisi, termasuk dari Katolik ya. Mereka memilih untuk tidak, dan akhirnya Probo Winoto dengan teman-temannya termasuk Weset Yohanes ya, mereka mendirikan Parkindo, sehingga Weset Yohanes pada bulan November 10 November 1945 Weset Yohanes menjadi ketua yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan kongres pertama di Solo. Di situ Probo Winoto terpilih menjadi ketua secara resmi ya. Jadi dia pendiri Parkindo sekaligus menjadi ketua yang pertama, tetapi nanti tahun 1955 ya dia memberikan, karena dia DPR di Jawa Tengah dan Salatiga, lalu dia berikan kepada Lemena untuk menggantikannya menjalankan tugas sebagai ketua Parkindo ya. Jadi perjuangannya untuk kalangan Kristen itu sangat kuat sekali, termasuk mendirikan sekolah-sekolah itu. UKSW termasuk ya, yang sekarang kami di Jawa Tengah ya, salah satu sekolah unggulan, perguruan tinggi unggulan di Jawa Tengah. Jadi kalau lihat kontribusinya bagi kalangan Kristen, katakanlah begitu, sangat kuat sekali. Meskipun gereja-gereja di luar, misalnya HKBP, itu juga punya jalur perjuangan sendiri menghadapi Belanda, ya.
Tetapi secara umum kalau dalam bahasanya Verkuil itu kalau memperjuangkan gereja, dekolonialisasi gereja di Jawa itu sudah mencakup Indonesia. Ya. Karena bagaimanapun juga hubungan antara NHK dengan gereja di Jawa menjadi hubungan yang sangat menjadi parameter ya untuk perjuangan uh, dalam kaitannya dengan revolusi kemerdekaan, maka dianggap hubungan dengan GKJ di Jawa itu mewakili Indonesia. Pada pertemuan permusyawaratan gereja-gereja di Jogja itu juga mengundang dari luar, tetapi karena waktu itu transportnya harus dengan kapal laut ya, maka dari luar belum sempat sampai, tapi kegiatannya sudah selesai. Dan pada waktu itu untuk misalnya untuk melakukan apa namanya Kuitang Accord itu kan dia menyeberang masuk ke negara bagian dari wilayah Belanda ya. Karena waktu itu kan wilayah Indonesia itu Batavia kan masuk Belanda. Ketika Belanda masuk ke Belanda, jadi itu harus minta izin dan dialah yang menghadap Soekarno dan Hatta di Yogyakarta karena waktu itu ibu kota di Yogyakarta meminta izin membawa Verkuil dan temannya untuk meminta izin mengadakan Kuitang Accord dalam rangka dekolonialisasi gereja. Jadi saya kira itu kontribusinya untuk kalangan kita, kalangan Kristen dan gereja ada di situ. Nah, kalau pertanyaan apa manfaatnya bagi kita sekarang ini, saya kira kita yang bisa kita pelajari adalah keberaniannya dalam memperjuangkan kepentingan. Kita tahu bahwa dia harus berdebat, berkelahi dengan dosen-dosennya dia, bahkan atasannya dia di gereja, di sinode, sampai dia harus menghadapi mereka di sidang sinode Eindhoven. Itu situasi yang tidak mudah, karena waktu itu dia baru 32 tahun. Ya. Jadi usianya masih sangat muda berhadapan dengan dosen-dosen senior, para profesornya sendiri. Itu saya kira salah satu nilai yang perlu kita tiru adalah keberanian dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Ya. Dia tidak ragu-ragu dan saya ingin mengakhiri ini tokoh yang harus bisa jadi panutan itu adalah sampai dengan dia selesai menjadi katakanlah di DPR pusat, kemudian DPR di provinsi di Semarang, kemudian ketua DPR di Salatiga, pendiri UKSW dan kemudian menjadi MPR anggota DPA ya Dewan Pertimbangan Agung. Tapi dia setelah pensiun dari gereja itu dia tidak punya rumah. Jadi seorang katakanlah kenalannya yang manajer di bank lah yang menghadiahi dia sebuah rumah. Ya, jadi dia hidup dalam kemiskinan sebenarnya. Kami ketemu dengan orang tuanya dan teman anak-anaknya dan semua menceritakan itu dengan penuh linangan air mata. Saya kira itu ya, saya sampaikan sudah ada telepon untuk saya bersiap ya. Maaf ya, saya harus pamit ya. Ya, Iya, terima baik. kasih. Ya, Salam terima, sukses untuk terima saya. kasih Om Sam sudah bergabung dan bersedia untuk membagikan tulisannya tentang seorang sosok Prabowo Winoto ya, dengan kontribusi yang begitu luar biasa. Bahkan tadi informasi yang disampaikan oleh Om Sam sempat dibentuk tim apa namanya periset ya untuk meriset dan melakukan apa namanya memperlengkapi sederetan perangkat administrasi untuk memperjuangkan Prabowo Winoto sebagai pahlawan nasional. Nah, itu mungkin tengah bergulir dan masih diperjuangkan ya. Kita berharap semoga perjuangan untuk mempahlawankan Prabowo Winoto ini bisa sukses, bisa lancar dan kemudian bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tadi satu poin penting yang disampaikan oleh Om Sam kaitannya dengan kiprah dan kontribusi Prabowo Winoto atau nilai yang bisa kita belajar dari beliau adalah keberanian ya untuk memperjuangkan kebenaran untuk memperjuangkan sesuatu yang menjadi kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara. Oke, kita lanjut. Terima kasih banyak Om Sam sekali lagi sudah bergabung dan bagikan pikiran tulisannya. Nah, kita akan masuk lagi dengan narasumber kedua kita. Dari sebelum ke Ibu Michelin mungkin ya kita ke Bung Yoga dulu. Kaitannya dengan dua pertanyaan
yang ada. Silakan Bung Yok. Oh, oke, baik Bung, terima kasih kesempatannya. Nah, pertanyaannya sangat menarik ya. Apa peran dan kontribusi para pahlawan lokal yang diceritakan dalam sebetulnya kalau kita perhatikan itu peran dan kontribusinya masing-masing itu setiap pahlawan lokal itu mereka memiliki kontribusinya masing-masing di masyarakat yang mereka tempati, di komunitas yang mereka tempati. Khusus bagi saya, nah, Pak Agus ini dia memiliki peran yang cukup baik dan cukup bagus, dan bagi saya itu sangat hebat ya. Dia berani, dia memberikan contoh, dia kemudian memberi pengetahuan bagi masyarakat lokal. Nah, awalnya komunitas lokal itu, masyarakat desa ini tidak tahu apa tentang aktivisme itu. Mereka adalah orang-orang desa yang itu kesehariannya berladang atau apa lain. Punya hidup secara tradisional, namun kemudian ada industrialisasi, ada sawit, tanah-tanah mereka kemudian terancam, lingkungan mereka kemudian tercemar, mereka tidak tahu harus melakukan apa-apa. Nah, mereka berjuang sendiri, mereka sulit melakukan itu. Banyak pengakuan dari masyarakat, mereka tidak bisa apa-apa melawan kekuasaan, baik itu kekuasaan politik, kekuasaan modal. Nah, kehadiran Agus ini itu memberikan konsolidasi yang cukup besar, transformasi yang cukup besar dari masyarakat yang awalnya ragu dan takut, dan menjadi masyarakat yang berani untuk melawan ketidakadilan yang mereka alami. Kira-kira yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar apa yang perlu kita pelajari, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sederhana mungkin yang bisa kita terapkan adalah keberanian melawan ketidakadilan. Jadi ketika kita melihat ketidakadilan yang terjadi terhadap diri kita maupun terhadap komunitas kita, yang kita lakukan adalah berani melawan itu, bukan melawan dalam artian menggunakan kekerasan. Ada banyak cara-cara kekerasan yang bisa kita lakukan untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Nah, itu kira-kira saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Terima kasih Bung Yoga. Tadi singkat direspon oleh Bung Yoga kaitannya dengan kontribusi dan peran apa saja dari sosok Agus Salim ya, yang memperjuangkan atau melakukan gerakan untuk memperjuangkan keadilan ya, menegakkan keadilan, kaitannya melawan ekspansi perusahaan besar ya nikel di Desa Bunta, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Saya langsung saja ke Michelin, silakan bisa merespon pertanyaan. Iya, terima kasih. Kalau misalnya saya berefleksi dari apa yang dilakukan oleh Om Ayah ya, Pak Ayah, Jesaya Banari, di dalam kehidupan sehari-hari itu justru saya melihat banyak sekali motivasi untuk anak muda. Artinya anak muda tidak harus menunggu waktu tertentu untuk kemudian terus berkarya atau berkontribusi di dalam komunitas ataupun masyarakat. Karena selama ini kan yang kita dapatkan adalah banyak sekali diskriminasi ataupun tekanan-tekanan yang anak muda atau generasi muda dapatkan untuk tidak dulu berkontribusi atau tidak dulu untuk terlalu terlihat kerja-kerjanya di dalam masyarakat, karena mereka masih sangat muda atau belum matang dalam segi pemikiran ataupun juga kontribusi yang ingin mereka sampaikan. Tapi kalau kita lihat sekarang justru itu adalah tantangannya. Bagaimana anak muda senantiasa ditantang untuk terus melakukan pembaharuan di dalam karya-karya mereka, terus melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Jadi kalau sesimpel budaya saja, pasti bisa melakukan hal-hal yang lain juga. Nah, kalau dari Pak Ayah sebenarnya saya juga melihat bahwa yang dilakukan itu adalah bagaimana tidak mendengarkan apa ya yang orang lain katakan begitu. Jadi bayangkan saja dari tahun 1990 Sanggar Bumi Guraci itu dimulai dengan hanya inisiatif, jadi tidak ada sumber daya, kurangnya sumber daya, mencari penari-penari ataupun juga anak-anak yang mau terlibat di sanggar itu harus menjemput bola dulu. Jadi dari cerita yang saya dengar dari Pak Ayah itu beliau sempat bercerita bahwa harus turun ke pinggir-pinggir jalan, melihat anak-anak muda yang pergi ke pasar, lihat misalnya ada anak-anak perempuan yang rambutnya panjang, ya kan kalau misalnya rambut panjang itu biasanya berkaitan dengan ada beberapa tokoh-tokoh perempuan di dalam cerita-cerita rakyat di adat Hibualamo, Halmahera, yang itu kemudian
ketika anak perempuan itu punya rambut panjang, dia memiliki keuntungan untuk bisa berperan di dalam tari-tarian yang ingin diceritakan oleh Sanggar Bumi Guraci atau Sanggar Dabiloha. Jadi sesimpel itu sih. Kita juga sebagai anak muda ataupun generasi muda harus menjemput bola. Jangan ditunggu dulu diberi kesempatan baru kita mau lakukan. Jangan tunggu ada masalah dulu baru kita mau selesaikan. Jadi memang hal-hal positif ini yang terus-menerus harus kita adopsi, harus kita pupuk, dan buat saya juga banyak sekali pembelajaran yang perlu digali lagi ya dari apa yang dituliskan, dan harapannya ke depan bisa dituliskan lebih banyak lagi oleh teman-teman penulis, anak-anak muda, dan mungkin bisa menjadi sumber kajian secara akademik untuk mendisrupsi atau apa ya, melakukan kajian-kajian terhadap hal-hal yang kita rasa ini, oh ini kok kayak nggak benar ya, atau ini nggak adil ya. Tapi dari segi apa yang kita dapatkan di lapangan, apa yang kita dapatkan di akar rumput itu bisa kita terapkan. Jadi biasanya kan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan ataupun juga pengimplementasian apa ya, kebijakannya, aturan-aturan itu kan juga harus mempertimbangkan dari berbagai segi. Nah, yang saya rasa diberikan oleh Pak Aya itu sangat baik karena itu segi yang betul-betul aspek yang betul-betul datang dari akar rumput, aspek yang datang dari kebutuhan masyarakat. Dan dari kemandirian yang dilakukan oleh Pak Ayah sejak tahun 90 hingga tahun 2024 saat ini, sudah melahirkan bahkan belasan ribu alumni, dan setiap tahun mereka melakukan perayaan-perayaan tahunan untuk, merayakan Dabiloha atau Sanggar Bumi Guraci, itu terbukti bahwa dengan semangat, inisiatif, sumber daya yang dimulai dari nol, itu kita bisa menciptakan sesuatu yang positif dan berdampak bagi daerah kita atau bagi komunitas kita. Jadi itu melatih kita untuk senantiasa mandiri dan berani, tidak terus bergantung dengan apa, subsidi-subsidi ataupun juga bantuan-bantuan yang kemudian hanya memanjakan kita di jangka pendek, tapi kemudian tidak memberikan kita kemandirian yang harusnya kita pupuk dan berikan ke generasi berikutnya. Ya mungkin itu sedikit dari saya, mungkin kalau ada yang masih mau bertanya, teman-teman disilahkan. Iya, nah, terima kasih Bu Selin. Saya kira itu tadi jawaban singkat atau respon singkat kaitannya dengan kiprahnya seorang Jesaya Banari gitu ya, seorang maestro budaya dari bumi Hibualamo, Tobelo, Halmera Utara, yang telah membawa, katakanlah mementaskan budaya Hibualamo di pentas internasional bahkan ya. Banyak sekali event-event, bahkan kemudian katakanlah peragaan-peragaan budaya di tingkat internasional yang kemudian apa namanya dibawa oleh Yesaya Banari, budaya Tobelo Galela atau Bohi Bualamo diperkenalkan ke mata internasional, dan itu kontribusi yang luar biasa bagi pelestarian dan juga pemajuan budaya lokal masyarakat di sana. Oke, saya kira itu termin pertama. Saya akan berikan kesempatan kepada Bung Yeremia yang sudah raise hand untuk mengajukan pertanyaan, atau teman-teman yang lain yang ada di dalam Zoom. Silakan bagi sobat muda, sobat poros muda lainnya bisa mengeksplorasi lebih jauh kaitannya dengan pemaparan tiga narasumber tadi. Silakan kita pertama dulu dengan Bung Yeremia. Mau berargumentasi atau menyampaikan pikiran, silakan. Iya, baik. Mohon maaf, suara saya masih bisa didengar. Iya, iya bisa. Ya, terima kasih. Saya akan perkenalkan diri. Selamat malam semuanya, teman-teman yang ada di sini. Shalom, shalom Allah yang bersama Masya. Saya juga menyapa bagi teman-teman juga yang dari keyakinan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namastu Namo Sidam, Namo Sang Yang Adi Budaya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yeremia Satya. Saya merupakan mahasiswa dari program Magister Ilmu Sejarah dari kampus Universitas Diponegoro Semarang. Saya berasal dari Sidoarjo. Uh, Sebenarnya waktu ketika ada flyer mengenai tentang penulisan sejarah, pahlawan-pahlawan lokal, itu pada waktu itu kebetulan saya sedang masa perkuliahan, jadi tidak bisa mengikuti serangkaian kegiatan maupun juga menulis, walaupun pada saat itu sudah ada ide untuk menulis. Namun di sini saya sebagai pribadi dan juga mewakili saya diri pribadi dan juga sebagai seorang dari uh, Sidoarjo, dari kota Jawa, dari salah satu kota Jawa Timur, sangat uh, menarik sekali bahwasanya
event ini bisa diadakan dan juga bagaimana kita bisa mengeksplorasi apa-apa saja yang ada di sekitar lokalitas kita, termasuk yaitu mengangkat kembali ketokohan-ketokohan warga, masyarakat, atau bahkan mungkin tokoh-tokoh yang berpengaruh yang pernah ikut dalam memberikan warna bagi Indonesia ini sendiri. Meskipun banyak sekali dalam hal ini, kalau kita ngomong tentang orang-orang yang bisa disebut sebagai dalam tanda kutip sebagai pahlawan, itu memang sangat luas untuk dieksplorasi, karena juga dalam sejarah lokal juga kita juga diajarkan juga bahwasanya memang lokalitas-lokalitas yang ada di sekitar kita itu perlu untuk kita angkat kembali. Jadi pada malam hari ini saya tidak memberikan pertanyaan, tapi lebih memberikan apresiasi bagi para teman-teman yang menulis maupun juga memberikan masukan-masukan juga. Sehubungan tadi waktu saya tadi sedikit terlambat karena tadi datang ke sini mungkin baru setengah tujuan, jam 3.05 kalau tidak salah. Terus kemudian setelah itu apa namanya, waktu pas sudah masuk ke Zoom ternyata sudah masuk apa namanya sesi entah satu atau dua pembicara yang sudah membicarakan mengenai tentang temuan-temuannya dalam penulisan buku mengenai tentang pahlawan lokal tadi. Dan kalau bisa mungkin tahun depan bisa diadakan kembali bagi teman-teman dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Dan tadi kalau misalnya dibahas juga tadi oleh Om Sam ya kalau tidak salah ya, itu apa namanya mengangkat tokohan tema-tema orang-orang yang bergerak juga di bidang gereja juga ya, baik gereja seperti GKJW, seperti gereja-gereja Katolik ataupun juga mungkin gereja-gereja Protestan ataupun gereja Ortodoks juga. Kan bahwasanya di Indonesia ini juga kita sudah mengenal juga ada gereja seperti gereja Ortodoks, gereja Katolik maupun juga Protestan, yang dimana bukan hanya kita melihat dari sejarah gerejanya semata, tapi juga mungkin ada tokoh-tokoh yang bisa diangkat gitu. Karena kadang-kadang kalau kita ngomong tentang kekristenan atau bahkan tentang sejarah gereja itu tidak begitu banyak orang-orang di situ mau untuk mengangkat itu atau bahkan mungkin melakukan riset itu. Padahal seperti ada satu pengalaman saya juga, seorang teman saya dari GKJW yang ada di kota atau Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di situ ada ternyata tim pengkaji mengenai tentang sejarah gereja atau bahkan juga mengenai tentang tokoh-tokoh lokal seperti Johannes MD, lalu kemudian setelah itu Gulen, atau bahkan siapapun lah para perintis atau bahkan yang memberikan dasar-dasar iman di GKJW tadi itu sangat unik sekali untuk bisa apa namanya diangkat begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira apa namanya tadi ada juga beberapa teman-teman nih dari beberapa kampus bahkan dari kampus saya pribadi menanyakan begini. Ini kalau untuk mendapatkan bukunya kira-kira bagaimana ya? Gitu. Mungkin di sini teman-teman ataupun bahkan mungkin admin mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang kebetulan sedang apa namanya apa ke saya tadi itu, dan mungkin bisa dipahami. Sehingga mungkin tahun depan jika ada event seperti ini kembali, teman-teman bisa melakukan eksplorasi kembali, dan moga-moga saya juga bisa ikut kembali juga dalam diskusi atau bahkan dalam penulisan ini. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Iya, terima kasih banyak Bung Yeremia, luar biasa responnya, antusiasme untuk kemudian sebenarnya bergabung dalam proyek pembuatan buku ini sedari awal gitu ya, hanya memang keterbatasan waktu dan juga kesempatan sehingga kemudian tidak bisa bergabung. Tapi respon tadi sekaligus juga memberikan apa namanya informasi kepada kita. Kita berikan informasi kepada Bung Yeremia sekaligus teman-teman yang hadir di room Zoom ini bahwa mungkin ketika katakanlah kita mendapatkan input, masukan atau feedback seperti halnya Bung Yeremia tadi, kita juga bisa apa namanya melaksanakan event serupa gitu ya dalam waktu tahun mendatang gitu ya, karena kita rencana dengan Ibu Founder Selin ini kita rencana mau lakukan itu setahun sekali gitu ya, ada festival menulis yang barangkali mengangkat tema-tema tentang lokalitas baik dari sisi apa namanya orangnya gitu ya maupun dari apa namanya narasi-narasi dari bidang-bidang lainnya gitu ya yang berkaitan dengan lokalitas kita, dan ini sangat-sangat baik begitu ya karena kemudian bisa berkontribusi bagi apa namanya pengetahuan publik gitu ya, karena selama ini kan kita dicekoki dengan seakan-akan dicekoki dengan narasi besar gitu ya, mega narasi yang datang bahkan dari luar gitu ya, tidak berangkat dari lokalitas kita yang kemudian justru dari sana banyak hal yang baru, hal yang menarik yang justru kemudian menginspirasi kita semua. Gitu. Terima kasih Bung Yer atas responnya. Ya, Silakan sama-sama. saya berikan kesempatan kepada teman-teman
teman-teman yang lain, sobat muda di sini juga bergabung para penulis ya, para penulis ada Virginie ya, Virginie Tamu Sirupang, lalu Bung Efrial juga kalau nggak salah sebagai salah satu penulis, juga ada editor di dalam room Zoom ini ada Bung Yones sama Bung Frento. Begitupun dari teman-teman yang lain. Ya, waktu kita masih cukup, masih 10 menit lagi saya kira untuk Zoom kali ini, dan kita berencana juga akan membuat agenda Zoom serupa untuk para penulis lainnya dalam memaparkan isi tulisannya atau local heroes yang diangkat dalam buku ini. Jadi kita akan menginformasikan ke teman-teman juga untuk waktu yang mendatang. Silakan teman-teman yang lain kalau ada, saya mungkin berikan kesempatan 1-2 orang lagi untuk memberikan respon kalau ada. Ya, silakan kalau ada. Kalau sudah nggak ada, saya kira. Boleh nambahkan sedikit? Oh ya, silakan. Mir, silakan. Iya, jadi kebetulan saya pribadi terlahir dari keluarga campuran ya. Almarhum bapak saya dan orang Jawa, sedangkan mama saya pribadi adalah seorang peranakan Tionghoa. Adalah menarik bahwasanya ketika pada waktu kita dalam diskusi pada malam hari ini atau sampai keberagaman di Indonesia itu juga banyak. Dan tentu kita juga kemarin sempat terpikir bahwasanya kenapa kita kok nggak pernah mengangkat tema-tema seperti tokoh-tokoh lokal orang-orang Tionghoa yang dimana juga ikut berperan juga, meskipun sebenarnya di Indonesia ini sangat multikultur sekali dan pluralisme sangat tinggi begitu. Namun bahwasanya ini sedikit saran saja dan masukan juga. Misalnya adalah lebih baik juga ketika nanti di event berikutnya di tahun depan, moga-moga saya bisa hadir juga dan bisa ikut berkontribusi juga dalam memberikan tulisan juga, dan moga-moga juga tidak direpotkan juga karena kebetulan di S2 ini juga kan cukup padat sekali ya kegiatannya ya, dan juga perkuliahannya juga demikian hanya 2 tahun, dan 2 tahun itu juga cukup waktunya juga cepat sekali begitu. Dan di situ ada kalanya juga bagaimana juga mengangkat tema-tema seperti tokoh-tokoh orang-orang Tionghoa juga. Saya juga tadi sempat berpikir bahwasanya mau ketika tahun depan di sini mengatakan kembali mengenai tentang penulisan itu, saya juga ingin mengangkat kembali tentang tokoh-tokoh orang-orang Tionghoa, karena kebetulan kajian saya di S2 ini di Undip Semarang itu kebetulan mengangkat mengenai tentang tokoh bukan tokoh ya, tapi lebih tepatnya adalah keluarga besar yang akhirnya menurunkan opsir peranakan Tionghoa juga, dan itu cukup menarik juga gitu. Bahwasanya multikulturalisme yang ada di Indonesia ini cukup harus terus dijaga, dan benar juga seperti yang dibilang oleh Kak Berto tadi ya, bahwasanya kita jangan sampai terlalu dicekoki juga oleh narasi-narasi besar yang sampai sejauh ini. Misalnya contoh, kalau misalnya di sejarah Indonesia aja ada yang namanya buku SNI atau bahkan juga IDAS, ya kan. Nah, kalau mungkin di sini ada para penulis-penulis dari jurusan sosiologi, antropologi, bahkan juga sejarah, pasti sudah tidak asing lagi dengan buku-buku tersebut. Dan itu pun yang menjadi makanan kita para sejarawan, para pendidik sejarah, para penulis, atau bahkan para praktisi, ataupun juga para peneliti juga. Meskipun dalam hal itu, buku-buku ini juga perlu untuk direvisi kembali, dan bahkan juga untuk bisa bagaimana memperlihatkan, memaparkan apa saja yang harus dan perlu untuk diangkat kembali, termasuk juga tokoh-tokoh yang dalam sejarah itu ternyata tidak diberikan ruang atau bahkan tidak bisa diangkat begitu loh, oleh karena mungkin keterbatasan sumber atau dalam tanda kutip pihak negara ini sendiri pun juga tidak begitu ingin tokoh itu diangkat gitu. Mungkin saja yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Luar biasa. Kita diperkaya ya dari Bung Yeremia, berangkat dari perspektif ilmu sejarah ya, magister di Undip. Saya kira ini satu hal yang bagus, memberikan penguatan kepada kita semua kaitannya dengan lahirnya buku ini atau hadirnya buku ini. Bahwa perspektif lokalitas itu penting, perspektif keaslian atau kearifan lokal itu penting untuk katakanlah menambal celah yang sedemikian berlubang ya, karena tidak diisi kebanyakan oleh sejarah mainstream yang ditulis selama ini. Dan saya kira ini satu langkah yang cukup bagus untuk kemudian
gerakan kita ke depannya, Bung Yer dan teman-teman semua yang ada dalam room Zoom ini. Ya, saya kira kalau sudah tidak ada, tadi penting ya, tadi satu poin penting yang disampaikan oleh Bung Yer bahwa kaitannya dengan sumbangsi kaum Tionghoa atau teman saudara-saudara kita Tionghoa dalam konteks perjalanan sejarah ber-Indonesia ya, karena saya juga pernah beberapa kali pergi ke Rengas Dengklok, rumah sejarah, itu rumah Jiao Kisiong gitu ya, maupun di Kramat 106, rumah Sumpah Pemuda yang mana di situ dideklarasikan rumusan Sumpah Pemuda itu juga digunakan rumah atau indekos milik orang Tionghoa dan kontribusi orang Tionghoa dalam memproklamasikan katakanlah konteks kemerdekaan Republik Indonesia itu begitu besar juga. Gitu. Saya kira menarik Bung Yer kalau itu diangkat dalam konteks local heroes juga. Nah, kita akan tunggu event berikutnya. Mudah-mudahan akan dibuka, ya kita akan buka untuk tahun depan dan akan juga meminta kontribusi dari teman-teman semua yang hadir dalam room Zoom ini. Saya kira itu saja mungkin untuk kedua narasumber bisa merespon, katakanlah sekaligus memberikan closing statement kaitannya dengan respon Bung Yer atau proses diskusi kita dalam room Zoom ini sekaligus menutup ya closing statement karena tidak ada lagi respon dari teman-teman yang lain sekaligus memberikan catatan-catatan kritis dari hasil diskusi ini. Silakan saya duluan dan saya lebih dahulu ke Bung Yoga ya. Bung Glory, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya lagi ya, Bung Berto. Jadi, terima kasih sekali saya sampaikan ke tim Pemanara untuk kesampaian apa ya, mengekspor tentang pahlawan-pahlawan lokal yang selama ini mungkin kita tidak tahu atau kita tidak kenal terhadap mereka. Nah, pahlawan lokal itu apa sih sebetulnya? Ketika saya membaca poster dari teman-teman yang terpikirkan di kepala saya pertama kali itu apa pahlawan lokal dan siapa yang membentuk pahlawan lokal dan bagaimana mereka eksistensi mereka itu bisa ada. Nah, selama proses perbulatan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya kemudian sampai kepada jawaban bahwa pahlawan itu tidak akan ada ketika tidak ada satu masalah. Nah, kehadiran pahlawan ini khususnya dalam konteks Indonesia atau di masyarakat kita yang selama ini dipinggirkan, tapi karena kekayaan alam mereka itu kaya raya, tapi tanah mereka itu kaya dengan sumber daya alam, kehadiran pahlawan lokal itu sangat dibutuhkan dalam hal untuk memberikan kesadaran kritis atau membentuk pemahaman kritis terhadap nilai-nilai baru yang muncul akibat dari perkembangan globalisasi pada masa ini. Globalisasi itu tidak bisa bentuk karena globalisasi dan kapitalisme ini itu kayak apa ya? Itu sesuatu yang niscaya, tidak bisa kita bentuk. Dia akan terus ada dalam kehidupan sehari-hari. Namun kemudian tidak semuanya nilai-nilai itu harus kita ikuti. Ada sesuatu yang perlu kita filter di situ. Ada sesuatu yang harus kita jaga di situ. Nilai-nilai kita sebagai orang Timur, Asia itu penting untuk dijaga. Nilai-nilai kita, nilai-nilai sosiokultural yang sudah terbentuk sama itu kita harus tahankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu tadi pahlawan-pahlawan lokal ini bisa membantu kita untuk menyadari apa sih yang sebetulnya terjadi dan apa sih yang bisa kita lakukan. Walaupun banyak mungkin akan banyak tantangan yang dihadapi ke depannya ketika kita berani berjuang melawan ketidakadilan, tapi dengan ada kebersamaan, dengan seperti yang dikatakan Bung Agus berkali-kali kepada saya, jangan pernah ragu untuk berserikat, jangan pernah ragu untuk kelaparan, karena ketika kalian berserikat kalian tidak akan pernah kelaparan. Ketika kalian berserikat itu kalian tidak akan pernah yang namanya kesusahan. Karena apa? Aktivisme itu bisa berjalan ketika teman-teman itu ada di sisi kita. Jadi apa yang dikatakan Agus adalah kesimpulan utamanya adalah berani untuk berserikat, berani untuk membangun persahabatan dengan siapapun, membangun jaringan dengan siapapun mereka untuk memperjuangkan keadilan yang kita miliki. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih Bung Bertawan. Ya, terima kasih Bung Yoga. Terakhir dari Bung Selin, silakan closing statement.
Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh peserta yang sudah setia meskipun udah sangat malam ya. Kalau di tempat kami ini sudah jam 9 malam, mungkin di teman-teman yang join dari Indonesia Timur lebih malam lagi. Mungkin tadi menjawab pertanyaan bagaimana kemudian bisa mengakses buku, silakan mengkontak salah satu teman atau sobat kami. Nanti akan diarahkan untuk kemudian bagaimana mengorder bukunya. Saat ini kami bisa melakukan pelayanan pembelian buku itu bisa via kami di Pemanara ataupun juga dari penerbit. Nanti informasinya akan disampaikan lebih lanjut melalui kontak person kami. Kemarin pada saat pre-order, kami juga sudah melakukan proses pengiriman beberapa puluh buku dari beberapa teman-teman yang sudah order dan sampai saat ini masih ada juga yang menunjukkan ketertarikan untuk membeli buku ini. Harapannya nanti teman-teman di awal bulan Juli atau pertengahan Juli nanti sudah bisa dikirimkan jika ada yang memang berminat untuk membeli. Begitu pula untuk versi e-booknya nanti juga bisa untuk dibeli ya. Jadi teman-teman bisa eh, mengkontak kami, bisa juga DM di Instagram atau juga DM di Facebook kalau mau. Sekaligus juga untuk berbagi sedikit kepada kawan-kawan bahwa kedepannya Pemanara akan mengadakan beberapa kegiatan serupa, baik itu dari bentuk untuk mengkampanyekan atau mempromosikan literasi dan beberapa isu-isu spesifik yang berkaitan dengan anak muda, lingkungan, juga tentang pengabdian masyarakat dan pengembangan kapasitas untuk senantiasa bisa menciptakan kader-kader atau anak-anak yang mau untuk berkarya di dalam komunitas mereka. Nah, untuk update selanjutnya mungkin kegiatan Pemanara akan berlanjut ke topik yang lebih spesifik yaitu isu iklim dan lingkungan yang akan kami laksanakan mulai bulan Juli. Ini adalah salah satu komitmen Pemanara sebenarnya untuk terlibat aktif di dalam gerakan menciptakan anak-anak muda yang mawas diri terhadap fenomena-fenomena lingkungan yang terjadi saat ini khususnya di Indonesia. Kalau kita lihat sekarang kan isu lingkungan ini bukan isu yang hanya dijalankan atau diperhatikan oleh satu dua pihak saja, advokasinya tidak spesifik, tapi ini advokasi atau isu yang cukup intersektoral, cukup interseksional, itu berkaitan dengan hak-hak perempuan, hak asasi manusia, hak kita beribadah, hak kita juga untuk makan, utamanya untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di komunitas adat yang kemudian bergantung secara penuh akses pangan lokal mereka kepada alam. Nah, ini nanti menjadi salah satu highlight kampanye dari Pemanara atau kerja-kerja kami akan cukup berfokus ke situ setelah proses launching buku belajar dari pahlawan lokal ini. Jadi kepada teman-teman semua, para penulis, teman-teman yang senantiasa setia mengikuti update dari Pemanara tidak usah khawatir bahwa belajar dari pahlawan lokal ini tetap akan kami lakukan banyak kegiatan ke depannya. Kami sudah juga mau memfasilitasi teman-teman penulis lainnya yang ingin melakukan sharing session untuk melakukan eh, proses atau forum diskusi seperti ini karena banyak sekali tulisan yang sangat bagus dari antologi tulisan di belajar dari pahlawan lokal ini yang sebenarnya kami ingin teman-teman dengarkan karena itu kisah-kisah yang belum kita pernah dengarkan sebelumnya bahkan kami dari tim Pemanara sebelumnya pun tidak tahu begitu bahwa oh tokoh ini melakukan ini di komunitasnya dan itu sudah terjadi lama sekali dan tidak ada yang mengekspos itu dan akhirnya kemudian teman-teman yang melahirkan sebuah karya yang luar biasa untuk kita semua nikmati dan baca. Jadi cukup mungkin dari saya. Terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman. Ini adalah suatu awal ya, jadi bukan akhir perjalanan dari proses belajar dari pahlawan lokal itu, tetapi menjadi awal bagi kita semua untuk senantiasa berkarya dan kembali lagi ke akar ya, back to the roots, kembali kepada asal muasal kita, nilai-nilai luhur yang kita miliki, identitas kita dan juga bagaimana perjuangan pendahulu kita yang terus harus kita teruskan. Nah, saya mau berterima kasih juga kepada Kak Roberto yang sudah memoderasi kegiatan hari ini. Semoga kita bertemu di kegiatan Pemanara selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Oke, baik. Terima kasih, Selin, untuk closing statement bersama Bung Yoga tadi. Saya kira ini tidak ada catatan penutup ya. Tadi teman-teman, biarlah teman-teman sendiri yang kemudian bisa merenungi itu dan mengambil poin-poin penting kaitannya dengan 3 local heroes gitu ya, yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh 3 penulis. Saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari dari pemaparan tadi, kaitannya dengan bagaimana menjadi seorang heroes di tingkatan lokal atau di komunitas gitu ya.
apa saja nilai yang menjadi basic perjuangan dari setiap local heroes itu sendiri, dan apa yang kemudian menjadi kerangka pikir ya dari setiap penulis dalam menuliskan para local heroes ini. Jadi setiap local heroes tentu punya visi gitu ya. Mereka juga mengorganisir diri dalam komunitas gitu ya, mengempowering, memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar, lalu membuat perubahan yang berarti ya, baik bagi komunitasnya di internal komunitas maupun pada tataran masyarakat yang lebih luas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang hadir, yang telah berkontribusi maupun yang telah mendengar secara seksama kaitan dengan proses diskusi. Kita akan jumpa lagi untuk event-event menarik ke depan lainnya, teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Founder kaitannya dengan bagaimana bisa mengakses buku Learning from Our Local Heroes ini. Bisa di tangan teman-teman, bisa diakses melalui kontak person yang telah diberikan. Mungkin bisa juga memfollow akun media sosial Instagram maupun fanpage-nya Facebook Pomanara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan baik berikutnya. Salam hormat, salam muda, salam poros muda untuk seluruh sobat muda yang ada di tempat masing-masing. Selamat malam. Iya.